Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Warisan Islam, channel yang membahas tentang seputar informasi Islam, baik itu tentang sejarah, politik, peradaban, khazanah, dan lain sebagainya. Subscribe channel ini, lalu bunyikan lonceng 2 kali, dan like dan share video ini agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Upaya para pengingkar tahlilan dalam melancarkan aksi penolakannya amat beragam. Hampir semua cara dilakukan oleh kelompok ini demi meyakinkan masyarakat bahwa praktik tahlilan yang telah mentradisi di negara ini adalah haram dan sesat. Mulai dari pemalsuan data sampai tuduhan ngawur, mulai yang nampak ilmiah sampai yang nampak konyol dan tidak rasional. Apa yang dimuat oleh selebaran Manhaj Salaf dalam artikelnya yang berjudul Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah, tahlilan, yasinan, dan selamatan adalah salah satu bukti konkret akan cara kotor Wahabi sebagai pentolan pengingkar tahlil dalam mengharamkan tahlilan. Dalam artikel itu, secara terang-terangan mereka memutilasi beberapa redaksi kitab klasik dan pernyataan para ulama. Pada halaman 2 misalnya, selebaran tersebut menulis begini. Seterusnya, dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 146 sampai 147, Imam Syafi'i berfatwa lagi, wa minal bid'il munkarati wal makruhu fi'luha ma yaf'aluhun nasu minal wahsyati wal jum'i wal arba'in bal kullu dzalika haramun. Dan di antara bid'ah yang mungkar adalah kebiasaan orang yang melahirkan rasa kesedihannya sambil berkumpul beramai-ramai melalui upacara kenduri arwah di hari ke-40, padahal semua itu adalah haram. Sepintas, potongan redaksi kitab I'anatut Thalibin tersebut memberikan pemahaman bahwa Imam Syafi'i secara tegas mengharamkan kegiatan kenduri arwah. Padahal, jika dirujuk kembali pada kitab aslinya dan membacanya secara lengkap, maka pemahaman yang benar justru tidak demikian. Padahal teks asli dari tulisan dalam kitab I'anatut Thalibin tersebut tertulis begini. Wa fi hasyiatil 'allamatil jamal ala syarhil manhaj wa minal bid'il munkarati wal makruhi fi'luha ma yaf'aluhun nasu minal wahsyati wal jam'i wal arba'in bal kullu dhalika haramun in kana min mali mahjurin aw min mayyitin alaihi dainun aw yutarattabu alaihi dararun aw nahu dhalika, yang artinya termasuk bid'ah yang mungkarot dan makruh melakukannya adalah apa yang dilakukan oleh manusia berupa tradisi wahsyah, juma' dan arba'in. Bahkan semua itu haram apabila berasal dari harta mahjur atau harta jenazah yang punya tanggungan hutang atau akan menimbulkan mudarat dan lain sebagainya. Sebagian lagi ada yang mengharamkan tahlilan karena menganggapnya sebagai tradisi adopsi dari tradisi animisme Buddha dan Hindu, di mana mereka biasa berkumpul dan menyajikan makanan untuk arwah jenazah pada hari-hari tertentu dan hari kematiannya. Setelah mereka masuk Islam, tradisi tersebut masih mereka kerjakan. Akhirnya, para ulama ketika itu merubah keyakinan mereka dan memasukkan ajaran-ajaran zikir serta doa-doa untuk orang yang telah wafat ke dalam tradisi tersebut. Sedangkan sajian diberikan kepada para tamu sebagai sedekah. Sebenarnya tidak ada data autentik mengenai hal itu. Mereka juga menuduh dan tidak memiliki data dan fakta yang akurat. Namun demikian,
Kalaupun tuduhan tersebut benar, dalam pandangan agama, langkah yang ditempuh oleh para da'i itu tidaklah keliru. Sebab dalam berdakwah, seseorang tidak diwajibkan menggunakan metode tertentu. Metode apapun, selagi tidak keluar dari garis-garis syariat dan akidah yang dapat dibenarkan, dengan demikian para da'i justru telah merubah keyakinan mereka yang salah dengan keyakinan yang benar yang sesuai dengan syariat Islam. Bukankah itu langkah dakwah yang hebat?